lagi dengan saya Nisa Zakiati Umami dari Aroga Popin. Kali ini saya akan membuat video mengenai teknik penggunaan cross cylinder pada koruptor sebagai pemeriksaan subjektif. Teman-teman, saya terlebih dahulu akan mengenalkan alat pemeriksaan subjektif yaitu poroptor. Nah, poroptor yang sudah terlihat di depan layar, saya tunjuk untuk yang bagian sferis adalah sebelah sini ya. Kalau ke bawah, di sini posisi harus terlihat 00, berarti ini tandanya poroptor tidak terpasang trial lens. Ya, kalau ke bawah berarti terlihat warna hitam menandakan poroptor ini terpasang lensa sferis plus. Kalau ke atas 025 berwarna merah, poroptor ini terpasang lensa sferis minus. Ini untuk yang sebelah kanan, bagian pasien. Yang ini untuk sebelah kiri, bagian pasien. Untuk silinder, kita bisa lihat power silinder di sebelah sini. Dan tuas yang mengendalikannya ada di bagian sebelah depan. Nah, ini 00 berarti tidak terpasang lensa silinder. Ya, kemudian 025 terpasang lensa silinder sampai seterusnya. Untuk aksis, tuasnya ada di sebelah depannya lagi ya. Lihat tanda panahnya di sini, berarti aksisnya adalah 0 atau 180 derajat. Kita putar menjadi 90 derajat. Tampilan tanda panahnya akan seperti ini di angka 90. Kemudian di sini tombol aksesoris ya, ada open, ada occluder, kemudian ada filter warna merah, warna hijau dan lain-lainnya. Di sini juga bisa untuk mengukur indikator PD. Ya, kalau kita putar, lihat tanda panahnya berarti adalah 60. Di sini terlihat water balance ya, dan nanti untuk menyesuaikannya, tuas penyesuaiannya ada di atas. Water balance-nya, gelembungnya harus ada di tengah, memastikan bahwa poroptor ini sudah sejajar atau lurus. Untuk yang satu lagi, ini posisi tidak terpasang CC. Kalau terpasang CC harus seperti ini. Nah, ini CC yang ada roda atau kita bilang flipnya. Kemudian ini terpasang lensa prisma. Ada tulisannya lensa prism. Ya. Baik, demikian penjelasan daripada alat poroptor ini. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan kepada prosedur pemeriksaan astigmat menggunakan cross cylinder, kita pelajari dulu teknik daripada cross cylinder itu sendiri. Cross cylinder yang ada di poroptor adalah yang seperti ini posisinya. Ya, yang ada tuas roda atau handle-nya. Ya. Perhatikan di sini kita memakai aksis 90, maka putar dulu aksis 90 ya. Kemudian roda yang ada di jari saya kita putar sejajar dengan aksis 90. Dia akan menempatkan sendiri atau ada terdengar suara klik. Berarti posisi roda cross cylinder sudah sejajar dengan aksis. Perhatikan ada tombol berwarna merah dan warna hitam. Nah, untuk teknik pertama pada cross cylinder kita mencari aksis terlebih dahulu.
Jadi sebelum diberikan lensa silinder, kita harus mencari BVS-nya. Ya, andai kata BVS-nya minus 1. Ya. Kemudian kita pasang lensa silinder karena dikoreksi dengan lensa sferis, visus tidak maju lagi. Berarti dikatakan pasien mengalami kelainan astigmat. Maka daripada itu kita harus meriksa dengan cross silinder. Ketika pasien sudah terpasang lensa sferis minus 1 dan CC sudah terpasang, kita menggunakan teknik 90, maka kita suruh pasien untuk membandingkan. Lebih baik posisi ini yang pertama atau ini yang kedua. Merah ada di sudut 135. Lihat tombol di sini, gambar di sini ada 2. Ini yang kedua atau kebalikannya. Ini yang pertama. Nah, selalu bandingkan. Ketika pasien menyebutkan posisi lebih jelas ada di sebelah sini, maka putar aksis 45 derajat ke arah mendekati si merah ini. Nah, jadi pergeseran aksis pada cross silinder adalah 45 derajat, lalu 20 derajat, lalu 10 derajat, lalu 5 derajat. Posisi merah ada di titik merah ada di 0. Ya. Namun roda tetap di 45. Jadi perhatikan roda harus sesuai dengan aksis. Bandingkan lagi kepada pasiennya. Ini yang pertama merah di 0 derajat atau yang kedua merah di 90 derajat. Ketika pasien menilai dan hasilnya masih menyebutkan lebih baik yang pertama, berarti kita tetap putar aksis yang selanjutnya yaitu 20 derajat mengejar warna merah ini. Jadi 45 dikurangin 20 adalah 25. Dilanjutkan lagi, kita bandingkan ini yang pertama dengan ini yang kedua. Oke, ketika pasien masih menyebutkan yang pertama, kita putar lagi 10 derajat mengejar titik merah. 25 dikurangin 10 adalah 15. Ketika pasien menyebutkan masih yang pertama, maka pergerakannya masih ada 5 derajat. Berarti 15 dikurangin 5 adalah 10. Aksis ini akan berhenti ketika pasien menyebutkan perbandingannya sudah sama jelas atau merahnya berbalik arah. Ketika pasien menyebutkan sama jelas, berarti aksis sudah ditemukan. Atau ketika pasien menyebutkan yang kedua lebih jelas, berarti titik merah sudah berbalik arah. Itu adalah aksis sudah ditemukan. Baik, setelah mendapatkan aksis, yaitu aksis 10 derajat, maka roda otomatis ya dia tidak akan berpindah. Dia posisi di 10 derajat. Nah, bagaimana mencari power cylinder? Posisikan CC yang bertanda P sejajar dengan aksis, maka kita putar sampai bunyi klik. Nah, ya, dia akan otomatis posisi yang memang sudah pas. Sekarang posisinya adalah P sejajar dengan aksis, yaitu 10 derajat. Kalau kita putar flipnya, apa yang terjadi? Nah, untuk posisi berikutnya, hitam ada di P. Ya. Untuk mencari power cylinder, ketika power itu masih diperlukan power, maka pasien harusnya akan menyebutkan merah ada di posisi P. Itu tandanya pemberian lensa koreksi power cylinder masih diperlukan.
Ketika pasien sudah menyebutkan posisi antara ini pertama dengan ini yang kedua, jika pasien menyebutkan sudah sama jelas, berarti power silindernya sudah tepat. Baik, kita coba. Warna hitam ada di P, ini yang pertama, dengan ini yang kedua, warna merah ada di P. Jika pasien menyebutkan posisi seperti ini lebih jelas, maka tambahkan power silinder 1/4. Lakukan perbandingan lagi. Ini yang pertama, merah, hitam di P, atau yang kedua, merah di P. Ketika pasien menyebutkan masih merah di P, berikan power silinder lagi. Ingat, setiap pemberian power silinder setengah, lakukan pemberian sparis plus 0,25. Atau kalau pasiennya miopia, berarti ada pengurangan minus sejumlah 0,25. Nah, seperti ini ya. Berarti silinder sudah mencapai setengah, sudah dilakukan pengurangan sparis minus menjadi 0,75. Dari minus 1 menjadi 0,75. Bandingkan lagi. Ini yang pertama merah di P, atau ini yang kedua hitam di P. Pasien masih menyebutkan merah di P. Berarti berikan lagi power silinder menjadi 0,75. Bandingkan lagi. Ini yang pertama hitam di P, atau ini yang kedua merah di P. Pasien menyebutkan sudah sama jelas. Atau mungkin pasien menyebutkan hitam di P. Berarti power silinder cukup, yaitu 0,75. Tidak perlu dikurangi sparis minus lagi. Oke, maka dari itu dilepas CC-nya, dan ini adalah hasil daripada koreksi lensa silinder. Baik teman-teman, demikian video dari teknik penggunaan JCC di Foroptor. Semoga bermanfaat.